Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nongki, kembali lagi bareng aku Lintang di Nongki. Ngobrol bareng Sobat Inklusi. Nongki, ngobrol bareng Sobat Inklusi. Di episode Nongki kali ini, kita akan mengangkat tema cerita tentangmu. Hari ini aku ditemenin sama narasumber kita nih, yang kemarin itu bikin konten cover OS Jumbo yang viewersnya itu tembus sampai 48.000 loh guys. Dan kontennya itu di-repost sama Visinema guys. Aku yakin kalian udah penasaran banget, ini dia Kak Diki Damaduri. Halo Sobat Inklusi. Nah, Kak Huri ini mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga, program studi komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2021 ya Kak? Betul. Kak Huri ini aktif di kegiatan relawan PLD loh guys, dan juga pernah mendapatkan prestasi di videografi. Dan yang kalian tahu, Kak Huri ini aktif di kegiatan volunteer loh guys. Masya Allah ya Kak. Allah memang ya. Aku yakin aku yakin kalian udah penasaran banget nih tentang cerita kegiatan Kak Huri. Kan Kak Huri ini semester akhir ya Kak? Betul. Semester berapa Kak? Semester berapa ya sekarang? Udah lupa aku. Akhir lagi Kak. Semester 8. Kira-kira gimana nih Kak suka dukanya Kakak menjadi mahasiswa semester akhir? Iya, sekarang nih semester akhirnya di 8 ya. Makin takut aku. Biasanya 14 gitu. Jadi kalau sukanya karena mungkin aku kuliah di UIN Suka kali ya. Jadi sukanya banyak. Nah, kalau dukanya jadi mahasiswa akhir, kayaknya kalau di PLD tuh kayak gimana ya? Dukanya kayak jadi cepat meninggalkan kalian gitu loh. Kebersamaan kita tuh kayak udah mau berakhir gitu. Secepat itu ya dukanya. Kayak gitu. Atau capeknya Kak itu Kak? Kan Kakak banyak ikut kegiatan nih. Yap, capeknya kayaknya kalau di semester akhir nih capeknya di mental kali ya. Capek mental ngerjain CCP, skripsi. Terus Kak Huri kan juga aktif ikut kegiatan volunteer di luar kampus nih Kak. Betul. Nah, aku yakin bukan cuma aku nih, pasti kalian juga pengen ikut kegiatan volunteer kayak Kak Huri. Cuman gimana nih Kak cara kita manajemen waktu untuk kuliah dan ikut volunteer di luar kampus ini? Kayaknya kalau manajemen waktu kayaknya jangan nanya ke aku kali ya. Soalnya kalau ke aku tuh, aku pernah ikut volunteer tuh, aku daftar 7 kayak gitu kan. Terus aku nggak pernah ngeliat tanggalnya. Terus pernah keterima 2 di tanggal yang sama gitu loh. Jadi kayak ribet gitu loh. Jadi kayak harus Bentrok gitu ya Kak? Jadi kayak emang kalau manajemen waktu tanyanya sama yang udah jago kayak gitu loh. Iya, karena aku pun masih belajar cara manajemen waktu yang baik kayak gitu. Oke. Kalau kesibukannya sekarang apa Kak? Kesibukannya sekarang itu pasti CCP, skripsi. Susah banget ya nge-spell skripsi itu, sama festival difabel. Itu sih 2 itu. Aku sekarang lagi memprioritaskan di 2 itu sih. Oke. Kalau Kakak kan relawan PLD. Nah, itu mulai dari kapan Kak? Relawan PLD. Jadi dari aku maba. Dulu kan kalian tahu zaman Covid di tahun 21. Oh ya. Nah, itu waktu online. Ada cerita seru sih. Dulu tuh aku di kelas bareng sama teman tuli. Namanya Hana. Jadi, aku tuh nggak pernah ketemu dengan teman tuli, teman difabel manapun. Jadi, first time aku melihat dengan mataku sendiri ada teman tuli. So, kayak penasaran gak sih? Jadi, kupepet lah tuh. Karena penasaran kayak, jadi dulu tuh nggak ada yang nge-say hi ke dia gitu loh. Jadi aku yang pertama mungkin ya. Jadi kayak, oh ternyata kehidupan dunia tuli kayak gini, menarik juga ya. Terus diajaklah aku nih untuk join PLD. Katanya pusat layanan difabel lagi ke oprek. Aku tanya, itu apaan? Masuk aja nanti paham kayak gitu. Ternyata seru juga ya, sampai aku udah 4 tahun berarti di PLD. Lama banget ya, udah lama ya. Udah berabad-abad gitu ya. Iya, jadi ya begitulah. Sampai sekarang jadinya aku lebih paham dengan teman-teman difabel. Jadi paham tuli, netra, dan lain kayak gitu. Seru juga pokoknya. Jadi kakak itu mulai dari 2021.
Yap. Berarti jadi dari maba dong kak? Dari maba apa ya? Baru masuk banget. Langsung daftar PLD nih. Iya pokoknya kan kalian tuh waktu apa PBAK kan ada ini kan Iya, pendaftaran. penampilan itu. Oh iya iya. Nah dari situ juga aku tertarik, terus sama temen difabelku yang Ruli, Hana, makin lah tertarik. Jadi join PLD. Oke, berarti itu juga yang bikin alasan kakak kenapa mau masuk PLD ya kak? Betul. Terus kalau di PLD itu sendiri kakak menjabat sebagai apa? Jabatanku di PLD, aku pun masih bingung dengan jabatanku di PLD itu. Karena banyak. Jabatan yang apa dulu nih? Aku media, tim media. Jabatanku nggak tahu, soalnya aku bisa ngerjain semua. Jago banget. Wih, ini apa kak? Multitasking ya? Iya, videographer, fotografer, sosial media spesialis, copywriter, apalagi admin sosial Instagram, TikTok, Ini mah semuanya diembat sama kak Nuri ya? Karena kan aku kan dari jurusan komunikasi penyiaran Islam di bagian broadcast, jadi emang it's my life gitu loh. Kalau di media-media tuh. Wah, ternyata Kak Huri ini mimin inklusi guys. Ini kalau kalian nge-chat PLD nanti yang bales miminnya. Yep. Itu ini Kak, kenapa bisa jadi mimin? Bisa jadi mimin karena itu sebuah tanggungan ya. Jadi di tim media tuh ada yang namanya mimin inklusi untuk menjawab semua pertanyaan di Instagram. Karena kita dulu tuh fokusnya di Instagram, baru tahun-tahun ini di TikTok kayak gitu. Jadi ini nama mimin inklusi aja nih. Kita buat nih kayaknya kita harus istiqoroh dulu nih. 7 hari 7 malam untuk kayak kita mikir dulu tuh apa nama panggilan yang bagus untuk mimin PLD. Kan kalau mimin kan banyak kan. Jadi kayak kita memikir, oh dapat nih hidayah kayak kling gitu. Minki, mimin inklusi. Jadi kayak gitu tugasnya pastinya kayak ngejawab semua pertanyaan di PLD sekaligus buat konten-konten juga biasa kayak gitu. Itu bagian dari sosial media spesialis biasa. Oke. Tapi kakak emang cocok banget sih jadi mimin tuh yang ceria-ceria gitu, ngebales chat-chat dari netizen. Betul. Kak pernah nggak kak dapet pesan yang nyeleneh gitu di chat? Pesan yang nyeleneh. Kayaknya seumur hidup saya menjadi Minky ya, baru tahun ini. Ada. Itu yang gara-gara video Jumbo itu. Oke. Iya, jadi mungkin kalau kalian ngelihat komenannya itu kok yang punya yang bikin videonya kok mirip ya sama Jumbo kayak gitu. Terus baru speechless sih kayak emang mirip ya. Ya udah aku jawab pakai emote aja. Pas Jadi banget kayak tuh gitu. kakak megang gitu ya Iya, chatnya. pas banget emang itu. Jadi paling komen-komen sebelumnya nggak ada yang selucu ini kayak gitu ya. Aku mau nanya nih kak, aku mention tadi kakak bilang kan kakak yang bikin konten cover OS Jumbo, Betul. pakai bahasa isyarat. Jujur itu keren banget sih guys. Dan aku tuh penasaran, kenapa kakak bisa kepikiran buat hal itu? Jadi video itu dibuatnya untuk mempromosikan festival difabel. Itu kan festival difabel kita tuh ada kelas bahasa isyarat namanya. Ada juga lomba cover bahasa isyarat. Jadi kepikiran nih karena FYP ku di Jumbo. Jumbo terus ya ini interesting nih ya. Kalau kita bikin konten yang berhubungan dengan film itu. Jadi terpikir lah gimana kalau kita cover pakai bahasa isyarat lagu Jumbo itu yang selalu ada di nadimu. Dan itu kita buatnya juga semendadak itu. Aku nanya ke 3 guru tuli, kan bahasa isyarat nyanyian sama bahasa isyarat kata tuh beda. Oh beda. Beda. Jadi aku harus bener nanya apakah sesuai dengan bisindolnya teman-teman tuli ke 3 guru itu. Oh udah bener nih. Oke. Dan lucunya kemarin kita tag di hari Sabtu kemarin tanggal berapa itu? Baru banget. Itu kita tag dadakan dan hampir mau diusir sama satpam. Oh ya Allah. Iya, jadi kita tag kayak cuma 1 kali atau 1 sampai 2 kali tag secepat itu. Dan emang kayak apa ya? Karena dadakan kita nggak nyangka itu bisa FYP kayak gitu. Karena mikirnya buat nyoba-nyoba aja gitu ya Iya. kak. Jadi emang mungkin karomah diusir satpam kali ya. Jadi bisa FYP. Berarti itu ini kak prosesnya cepat atau lama gitu? Proses
apa ya persiapannya Iya, persiapannya. itu paling sehari 2 hari. Proses pembuatan videonya itu nggak nyampe 10 menit. Ya Allah, cepet banget Kak. Itu keren banget loh. Aku sampai speechless ini dengernya. Itu satpam di samping tuh dibilang, ini mau keluar jam berapa ini? Bentar pak, bentar, dikit lagi ini. Kayak gitu emang mendadak gitu biasanya. Tapi siapa sangka guys, itu mendadak jadi FYP. Karena apa? Karena keren. Bisa lah. Karena ini sih Kak, apa namanya kan jarang ada kayak ada yang nge-cover pakai bahasa isyarat. Nah, terus itu kayak walaupun emang mungkin editingnya cepet, simple, tapi bermakna gitu kan ya guys. Mungkin kayak gitu ya. Kakak juga kan sekarang ini jadi ketua Milad ya Kak. Nah, itu apa nih harapan Kakak untuk Milad tahun ini dan untuk Milad selanjutnya? Harapanku untuk Milad, kita namanya sekarang Festival Difabel. Oh, udah ganti Kak? Yep. Jadi kalau Milad kan udah biasa kemarin-kemarin tuh kan, sekarang namanya Festival Difabel 2025. Harapanku untuk tahun ini, karena ini Festival Difabel pertama, harapannya pasti semoga bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman dari tim panitia dan penonton nanti. Dan untuk keberlanjutannya Festival Difabel tahun depan semoga lebih meriah lagi. Amin. Dan apa ya, semakin dipermudah segala hal. Harus gitu. Itu harus ya Allah, amin gitu ya. Wih, keren banget nih guys cerita sama Kak Huri hari ini. Aku yakin bukan cuma aku, tapi sobat nongki di rumah juga banyak yang terinspirasi buat ikut volunteer, ikut relawan dan sebagainya. Kak Huri kan semester akhir ya Kak, lagi sibuk-sibuknya berkutat dengan script suite. Tapi memilih untuk tetap mengikuti kegiatan relawan, jadi mimpin inklusi juga, dan bahkan sekarang jadi ketua Festival Difabel 2025. Keren banget ya guys. Nah, aku pengen banget nih ketularan semangat dari Kak Huri yang gak ada habis-habisnya itu, yang energinya tuh full terus. Nah, itu tuh gimana sih Kak tipsnya? Tipsnya? Ini jarang banget aku ngasih tips kayak gini. Mungkin kalau dari aku, kalau biar tetap semangat, mungkin cari sesuatu yang bikin kalian suka. Jadi walaupun itu capek ataupun kalian gak suka sama beberapa hal, tapi di saat kalian melakukan hal yang kalian suka, itu pasti jadi kayak ada mood busternya gitu loh. Jadi ya, pokoknya cari yang kalian suka. Oke, nih catat ya teman-teman, ini tips dari Kak Huri biar kalian semangatnya full terus buat mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, padahal aku masih mau banget nih nemenin sobat inklusi sama Kak Huri, tapi nggak kerasa waktunya udah habis ya Kak. Saking serunya kita ngobrol hari ini. Tapi nggak apa-apa guys, kita masih bisa ketemu di episode nongki selanjutnya yang nggak kalah seru sama hari ini. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau mau info lebih lanjut, bisa banget nih tanya ke Kak Huri ya Kak, bisa di DM. IG-nya? IG-nya ada di bawah sini. @PLDWinsuka. Oke guys, segitu dulu mungkin kita ngobrolnya bareng Kak Huri ya Kak. Yep. Aku makasih banget sama Kakak udah meluangkan Masih juga udah diundang jauh-jauh ya, Masya Allah. Demi kalian nih guys, demi sahabat-sahabat nongki di rumah. Oke guys, segitu dulu ngobrol kita hari ini bareng Kak Huri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.